Korupsi di sektor desa merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Meski desa sering dipandang sebagai tempat dengan kehidupan sederhana, kenyataannya praktik korupsi kerap terjadi terutama sejak pemerintah memberikan alokasi dana desa yang besar untuk mendorong pembangunan di wilayah pedesaan. Lalu kenapa masih banyak korupsi terjadi di sektor desa? Berikut faktor penyebabnya. Faktor pertama yaitu lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan menjadi faktor utama karena pengelolaan dana desa seringkali tidak diawasi secara ketat oleh pihak eksternal, seperti inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya. Selain itu, masyarakat desa sendiri sering tidak memiliki akses yang memadai untuk memantau aliran dana tersebut. Akibatnya, kepala desa dan aparatnya memiliki kesempatan besar untuk mengelola anggaran tanpa transparansi yang jelas. Lalu faktor yang kedua yaitu minimnya edukasi masyarakat menjadi penyebab lain yang signifikan. Banyak warga desa yang tidak paham bagaimana anggaran desa dikelola dan digunakan. Ketidaktahuan inilah membuat mereka sulit mengkritisi atau mempertanyakan kebijakan kepala desa. Meskipun ada indikasi penyimpangan, bahkan jika mereka curiga terhadap praktik korupsi. Banyak warga yang tidak tahu bagaimana harus melapor. Lalu faktor yang ketiga yaitu lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan besar. Banyak kasus korupsi desa yang tidak diproses hingga tuntas sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Hukuman yang diberikan seringkali dianggap ringan sehingga tidak menakutkan bagi oknum lainnya yang berniat melakukan hal yang serupa. Lalu faktor yang keempat yaitu mentalitas dan budaya korupsi yang sangat mengakar turut berperan. Beberapa aparat desa memandang pengelolaan anggaran sebagai peluang untuk memperkaya diri atau menguntungkan keluarga dan kroni mereka. Budaya seperti pemberian imbalan atau balas budi juga sering menjadi alasan korupsi terus berlangsung. Lalu faktor selanjutnya yaitu besarnya jumlah dana desa yang dialokasikan setiap tahunnya menjadi daya tarik tersendiri. Dana ini seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, celah dalam sistem pengelolaan sering dimanfaatkan untuk praktik manipulasi, seperti markup anggaran proyek atau pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Lalu faktor selanjutnya yaitu keterbatasan kapasitas perangkat desa turut menyumbang masalah ini. Banyak aparat desa yang kurang memahami administrasi keuangan atau manajemen anggaran dengan baik. Selain faktor tersebut, sifat serakah dan gaya hidup konsumtif serta moral yang lemah menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan langkah-langkah strategis mulai dari peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, mengedukasi masyarakat dan memperkuat pengawasan oleh pihak eksternal hingga memastikan penegakan hukum yang tegas. Desa adalah pondasi dari pembangunan nasional dan korupsi di sektor ini harus diberantas agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa secara langsung.